Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan hari ini, pertemuan ke-14, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, kita akan belajar mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin ini adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut dengan hormon. Fungsi kelenjar endokrin ini yang pertama menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu, kedua mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, ketiga merangsang aktivitas kelenjar tubuh, keempat merangsang pertumbuhan jaringan, dan kelima mengatur metabolisme. Kemudian kelenjar dalam sistem endokrin ini yang pertama itu ada hipotalamus, pengatur dari semua kelenjar tubuh. Ada kelenjar kedua itu ada kelenjar pineal, ketiga hipofisis. Keempat itu ada kelenjar tiroid, kelima ada paratiroid, keenam ada timus, tujuh adrenal, 8 pankreas, ke-9 ovarium, dan ke-10 itu ada testis. Fungsi kelenjar hipotalamus ini untuk bagian otak, untuk memelihara homeostasis, regulasi lingkungan dalam, misalnya mengatur nadi, temperatur, keseimbangan air, dan sekresi kelenjar pituitari. Kemudian fungsi kelenjar pineal untuk mengeluarkan hormon melatonin yang mengirimkan sinyal ke berbagai organ tubuh tentang kondisi pencahayaan lingkungan. Kemudian fungsi kelenjar hipofisis atau master of gland, lajanya kelenjar untuk yang anterior hipofisis, adenohipofisis ini untuk melepaskan hormon, pagi itu hormon growth hormon mengontrol pertumbuhan tulang. Kemudian ada TSH merangsang pembentukan kelenjar gondok dan kontrol dan produksi dan sekresi T3 dan T4. Kemudian ada ACTH mengontrol adrenal menghasilkan hormonnya, prolaktin merangsang kelenjar susu dan mensekresi ASI, darah korpus luteum, dan sekresi progesteron. Kemudian ada gonadotropin hormon untuk memproduksi follicular stimulating hormon dan luteinizing hormon. Yang PSH itu merangsang pertumbuhan sel primer pada wanita folikel, pada ovarium, dan pada pria merangsang testis menghasilkan sperma. Fungsi LH ini pada wanita merangsang sekresi estrogen dan progesteron, dan laki-laki merangsang sekresi testosteron. Kemudian ada hipofisis anterior, endorfinnya ini memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, atau bahagia. Yang B itu ada hipofisis intermediate ataupun hipofisis tengah untuk melepaskan yang pertama melepaskan hormon melanosit stimulating hormon MSH yang fungsinya untuk mempengaruhi warna kulit dari setiap individu dengan merangsang produksi dan pelepasan melanin oleh sel-sel melanosit dalam kulit dan rambut. Yang C itu ada hipofisis posterior ataupun belakang atau neurohypofise. Neurohypofise itu menghasilkan zat oksitosin, fungsinya untuk merangsang kontraksi uterus saat persalinan dan pelepasan ASI. Yang kedua ada antidiuretik hormon ADH untuk mengatur kadar air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Kemudian fungsi kelenjar tiroid ini terletak di bagian anterior leher. Fungsinya berperan dalam proses metabolisme, pengeringan kulit, pertumbuhan, dan perkembangan. Tiroid ini sel folikular tiroid itu T4 dan tiroidotropin T3, sel parafolikular hormon tirokalsitonin ataupun kalsitonin menghasilkan tiroksin, kalsitonin untuk mengatur kadar kalsium. Hipotiroid ini akan menyebabkan kreatinisme, kecerdasan kurang, dan lipedema. Dan hipertiroid akan menyebabkan hipermetabolisme yang artinya tubuh seorang akan menjadi lebih tinggi dari ukuran normal. Kemudian ada kelenjar paratiroid, strukturnya ini berisi 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan. Hormon yang dihasilkan adalah PTH, parathormon. Organ targetnya ada tulang, ginjal, dan saluran GI. Dan fungsinya untuk metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan
penyerapan kalsium di saluran GI. Kemudian kelenjar adrenal ini bagian korteks, ada mineral kortikoid untuk mengontrol kadar cairan tubuh dan mengeluarkan aldosteron, ada glukokortikoid untuk mengontrol metabolisme glukosa, protein dan lemak, dan androgen mengontrol ciri kelamin sekunder laki-laki. Kemudian bagian medula ada adrenalin dan noradrenalin. Fungsinya untuk mengatur kadar gula dalam darah, relaksasi polos pada tenggorokan, sehingga melapangkan pernafasan dan mengatur aktivitas jantung dan penyempitan pembuluh darah. Kemudian kelenjar pankreas punya fungsi eksokrin dan endokrin. Eksokrin ini untuk enzim pencernaan dan endokrin untuk pulau Langerhans. Dan pankreas itu mempunyai 3 sel. Ada sel alfa untuk sekresi glukagon, sel beta untuk sekresi insulin, dan sel gamma untuk sekresi somatostatin. Insulin dan glukagon fungsinya untuk metabolisme karbohidrat, protein dan lemak, dan somatostatin fungsinya untuk menghambat sekresi insulin dan glukagon. Jadi ini ada kerja yang menghasilkan ini ya, untuk meningkatkan kadar gula ataupun menurunkan kadar gula oleh insulin dan glukagon, tetapi ada juga somatostatin yang mungkin fungsinya itu untuk menghambat pengeluaran insulin dan glukagon sehingga tidak lebih banyak yang dihasilkan, sehingga ada keseimbangan dalam pankreas baik itu menghasilkan ataupun tidak menghasilkan dari hormon insulin dan glukagon. Kelenjar pankreas ini yang pertama glukagon memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kadar glukosa darah melalui proses glikogenolisis, yaitu perubahan glukogen menjadi glukosa. Yang kedua insulin fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan difusi glukosa ke dalam sel. Dan ada kelenjar testis menghasilkan androgen testosteron yang diproduksi oleh sel interstitial lining pada tubuh seminiferus. Fungsi testosteron adalah merangsang diferensiasi dan perkembangan adat genital ke adat pria, melalui pembentukan sifat kelamin sekunder, adat genital pria, dan rambut tua. Dan ini mulai dihasilkan saat janin sudah usia 7 minggu dan berhenti pada saat bayi 1 bulan. Dan ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen ini dibentuk oleh sel granulosa, folikel, dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesteron ini dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron ini mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita ataupun proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima hormon. Sekarang kita ke bahasan kedua, yaitu kelainan sistem endokrin atau kelainan sistem hormon pada manusia. Yang pertama hipertiroid, itu hipertiroidisme akibat adenomatiroid, ini berfungsi tiroid, kondroitin goiter. Hipertiroidisme ini adalah kadar hormon tiroid yang berlebih dalam darah, dan ini ditemukan dalam bentuk penyakit Graves, kondok neurotoksik, ataupun hipertiroidisme sekunder. Letak dan fungsi tiroid ini berada di bagian depan leher, fungsinya untuk mengontrol metabolisme tubuh, mengolah makanan menjadi energi. Metabolisme ini juga akan mempengaruhi kerja jantung, tulang, otot, dan kolesterol. Dan tiroid ini memproduksi dua hormon utama, yaitu tiroksin T4 dan triodotironin ataupun T3. Kedua hormon ini akan mengatur penggunaan lemak dan karbohidrat, mengatur suhu tubuh, kecepatan jantung, dan produksi protein. Dan tiroid ini akan memproduksi kalsitonin, mengatur kadar kalsium dalam darah. Penyebab penyakit ini bisa disfungsi kelenjar tiroid, hipofis ataupun hipotalamus. Peningkatan TSH akibat malfungsi kelenjar tiroid ini akan disertai penurunan TSH dan TRF karena umpan balik negatif HT terhadap pelepasan keduanya. Malfungsi hipofis ini akan memberikan gambaran kadar HT dan TSH itu tinggi. TRF itu rendah karena umpan balik TSH dan HT. Malfungsi hipotalamus akan memberikan HT tinggi disertai TSH dan TRF yang berlebihan. Penyebabnya bisa dari reaksi imunologis, tiroiditis, adenoma tiroid toksik. Penyakit Graves ini dipercaya disebabkan oleh antibodi yang merangsang tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan. Penyakit autoimun ini ditandai oleh produksi antibodi
autoantibody yang mirip TSH pada kelenjar tiroid. Autoantibody IgG ini akan merangsang tiroid meningkatkan pembentukan HT, tapi tidak mengalami pembanding negatif pada HT yang tinggi disertai TSH dan TRF yang rendah. Penderita penyakit Graves ini memiliki gejala-gejala khas dari tiroidisme dan 3 gejala tambahan khususnya. Seluruh kelenjar terangsang sehingga kelenjar sangat membesar menyebabkan benjolan di leher. Kemudian esophthalmus, mata menonjol. Hal ini terjadi sebagai akibat dari penimbunan zat di dalam alur mata dan juga penonjolan kulit di atas tulang belakang kering. Kemudian konduk nodular, peningkatan ukuran kelenjar tiroid ini akibat peningkatan kebutuhan HT terjadi selama periode pertumbuhan atau metabolisme tinggi, baik itu saat pubertas atau kehamilan. Peningkatan HT ini disebabkan pengaktifan hipotalamus yang didorong oleh proses metabolisme tubuh sehingga disertai peningkatan TSH dan TRH, dan kebutuhan tubuh akan HT berkurang. Ukuran kelenjar tiroid ini akan kembali ke bentuk normal. Jika individu masih mengalami hipotiroidisme, maka keadaan ini disebut dengan konduk nodular toksik. Dan goiter nodular toksika, atau beberapa nodul di dalam tiroid ini akan menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid berada di luar kendali TSH, dan nodul ini akan menyebabkan tumor tiroid jinak dan tidak berhubungan dengan penonjolan mata serta gangguan kulit pada penyakit Graves. Dan hipertiroidisme sekunder ini disebabkan oleh tumor hipofisa yang menghasilkan terlalu banyak TSH sehingga merangsang tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan. Penyebab lainnya perlawanan hipofisa terhadap hormon tiroid sehingga kelenjar hipofisa akan menghasilkan terlalu banyak TSH. Wanita dengan keadaan hamil anggur ini bisa menderita hipertiroidisme karena perangsangan yang berlebihan terhadap kelenjar tiroid akibat kadar HCG yang tinggi dalam darah. Jika kehamilan anggur itu berakhir dan HCG tidak ditemukan lagi dalam darah, maka hipertiroidisme ini akan menghilang. Kemudian gejalanya itu bisa jantung berdetak lebih cepat dan terjadi kelainan irama jantung yang bisa menyebabkan palpitasi, jantung berdebar-debar, tekanan darahnya meningkat, kita merasakan hangat meskipun dalam ruangan yang sejuk, kulitnya lembab dan cenderung mengeluarkan keringat yang berlebihan, tangan terlihat tremor, penderita merasa gugup, letih, lemah meskipun tidak melakukan kegiatan atau aktivitas berat, nafsu makannya itu banyak, tapi berat badannya itu berkurang, sulit tidur, sering buang air besar setiap hari, terjadi perubahan pada mata, bekas di sekitar mata, bertambahnya pembentukan air mata, iritasi dan peka terhadap cahaya. Dan gejala ini akan menghilang setelah pelepasan hormon tiroid terkendali, kecuali pada penyakit Graves yang menyebabkan gangguan mata khusus. Kemudian perangkat medis untuk mendiagnosa penyakit ini dengan pengukuran kadar HT, T3 dan T4, TSH dan TRH dalam darah akan memastikan diagnosis dan lokasi masalah di sistem saraf pusat atau kelenjar tiroid. Dan hipertiroidisme ini bisa disertai dengan penurunan kadar lemak serum, penurunan kepekaan terhadap insulin yang bisa menyebabkan hiperglikemia. Dan komplikasi dari penyakit ini bisa menyebabkan krisis tirotoksik, berkembang secara spontan pada pasien menjalani terapi selama pembedahan kelenjar tiroid atau pada pasien yang tidak terdiagnosis. Akibatnya, pelepasan HT dalam jumlah besar bisa menyebabkan takikardia, agitasi, tremor, hipotermia, dan kematian. Kemudian solusi secara medisnya dengan obat antitiroid yang produksi HT, obat yang merusak jaringan tiroid, efek sampingnya hipotiroid, memerlukan HT penggantinya seumur hidup, dan tiroidektomi parsial ataupun total, efek sampingnya hipotiroidisme. Rangka penyakit kedua, hipotiroid. Pada hipotiroidisme, kelenjar tiroid ini bisa besar, pondok, ataupun kecil, tergantung kepada penyebab rendahnya kadar hormon tiroid yang telah mengalami pengurusan seperti ini. Hipotiroidisme ini bisa diartikan sebagai kondisi di mana kelenjar tiroid itu kurang aktif dan gagal memproduksi hormon yang cukup. Hipotiroidisme ini terjadi akibat kadar hormon tiroid dalam darah dan bisa menyebabkan metabolisme seseorang menjadi lambat. Penyebabnya itu terbagi menjadi dua, yaitu hipotiroidisme primer dan sekunder. Yang primer ini kondisi di mana terjadi gangguan langsung pada kelenjar tiroid, dan yang sekunder ini pada gangguan pada kelenjar pituitari, struktur otak yang menguasai kelenjar tiroid.
Aktivitas primer adalah kondisi autoimun penyakit Hashimoto. Penyebabnya ini bisa malfungsi kelenjar tiroid, hipofisis atau hipotalamus. Malfungsi kelenjar tiroid ini menyebabkan kadar hati rendah disertai peningkatan kadar TSH dan TRH karena tidak adanya umpan balik negatif oleh hati pada hipofisis anterior dan hipotalamus. Malfungsi hipofisis ini akan menyebabkan kadar TSH rendah karena hati rendah, TRH dan hipotalamus tinggi karena tidak ada umpan balik negatif dari TSH dan HT, dan malfungsi hipotalamus ini akan menyebabkan rendahnya kadar HT, TSH dan TRH. Dan penyakit Hashimoto tiroiditis autoimun ini terjadi akibat adanya antibodi yang merusak kelenjar tiroid, menyebabkan penurunan HT, peningkatan TSH dan TRH akibat umpan balik negatif. Minimal terdapat kecenderungan genetik untuk mengidap penyakit ini. Kemudian gondok endemik ini akibat kekurangan iodium dalam makanan. Ini menyebabkan sel-sel tiroid menjadi aktif berlebihan dan hipertrofik dan berusaha menyerap semua iodium yang tersisa dalam darah. Kadar HT yang rendah disertai kadar TSH dan TRH tinggi karena minimnya umpan balik. Dan karsinoma tiroid karena adanya radiasi terutama masa anak menyebabkan tiroid, dan kurangnya iodium ini meningkatkan risiko pembentukan kanker karena adanya proliferasi dan hiperplasia steroid. Kemudian gejalanya bisa seperti ini: lemah dan kurang energi, depresi, dan jantung lemah, berat badan bertambah tanpa sebab, tidak bisa beradaptasi dalam suhu dingin, otot lemah dan sakit, kasar dan kering, wajahnya bengkak, rambutnya rontok, sulit, gangguan konsentrasi, dan juga penyakit gondok. Kemudian gejalanya secara klinis: perlambatan daya pikir, gerakannya canggung dan lambat, penurunan frekuensi denyut jantung, pembesaran jantung, penurunan jumlah jantung, pembengkakan dan edema kulit terutama di bawah mata dan belakang kaki, penurunan kecepatan metabolisme, penurunan kebutuhan kalori, penurunan nafsu makan, penyerapan zat gizi dan saluran cerna, perubahan fungsi reproduksi, kulit kering dan bersisik, rambut kepala dan tubuh rapuh. Kemudian perangkat medisnya untuk memeriksanya itu dengan diperiksa darahnya, diukur kadar HT-nya, darah, untuk mendiagnosis kondisi dan lokasi masalah di 3 sistem saraf pusat ataupun kelenjar tiroid. Komplikasi dari penyakit ini bisa menyebabkan emfisema, mengancam nyawa, ditandai oleh eksaserbasi, menimbulkan semua gejala hipoterorisme, termasuk hipotermia tanpa menggigil, hipotensi, hipoglikemia, hiperventilasi, dan penurunan kesadaran 3 koma. Dan juga kematian bisa terjadi jika tidak diberikan HT dan stabilisasi dari semua gejala. Kemudian solusinya secara medis, pemberian tiroksin sintetik sebagai pengganti HT. Jika penyebab hipoterorisme ini berkaitan dengan tumor sistem saraf pusat, maka diberikan kemoterapi, radiasi, ataupun pembedahan. Karena penyakit pankreatis adalah peradangan pada pankreas, organ yang mengeluarkan enzim pencernaan dalam saluran pencernaan dan sekaligus menghasilkan dan mengeluarkan insulin dan glukagon. Pankreatis akut ini merupakan peradangan pada pankreas yang berlangsung dalam waktu yang cepat. Peradangan biasanya ini terjadi dalam beberapa hari saja dan bisa hilang dan tidak menimbulkan kerusakan permanen. Kemudian pankreatis kronis ini merupakan peradangan pada pankreas yang berlangsung cukup lama ataupun persisten. Kemudian penyebabnya ini bisa dari penyakit batu empedu, infeksi virus atau bakteri, alkoholisme berat, obat seperti steroid, diuretik yang berkepanjangan dikonsumsi, penyakit hiperlipidemia, hiperparathyroidisme, acidosis metabolisme, uremia, imunologis seperti lupus, dermatosus, pankreatis gestasiol karena tidak seimbangnya hormonal, kurangnya protein toksin, dan gangguan lainnya dari gangguan sirkulasi maka atau fisiologinya ini dengan absorpsi ductus pancreatus. Batu empedu ini bisa terjepit di dalam ampulla arteri di sebelah proksimal obstruksi. Cairan kaya enzim ini akan menumpuk dan menimbulkan jejak parenkim pancreatus. Deposit dalam jaringan parenkim akan menembus sitokin proinflamatorik
yang akan meningkatkan inflamasi lokal dan edema. Dicek primer oleh sel asiler, dan keadaan ini dapat disebabkan oleh kerusakan karena virus, obat-obatan, trauma, dan atau iskemia. Kemudian penyuplainya defek kalkulasi intraseluler proenzim. Enzim aksekurin pankreas ini akan mengalami kesalahan arah dalam perjalanannya, yaitu menuju di susum dan bukan menuju ke sekresi. Hidrolisis proenzim dan di dalam susum akan menyebabkan aktivitas dan pelepasan enzim. Alkohol bisa meningkatkan jejak sel asiler lewat perjalanan proenzim yang salah arah dan pengendapan sumber protein yang mengental serta bertambah banyak di dalam ductus pankreatus sehingga terjadi inflamasi dan obstruksi lokal. Kemudian pankreatitis herediter ditandai oleh serangan rekuren pankreatis yang hebat dan sudah dimulai sejak usia anak-anak. Dan kelainan ini disebabkan oleh mutasi gangglion ataupun garis keturunan sel tunas. Kemudian gejala klinisnya ini rasa sakit dan nyeri yang disertai nyeri pada punggung terjadi akibat iritasi dan edema pada pankreas yang mengalami inflamasi tersebut sehingga timbul rasa pada ujung saraf dan peningkatan tekanan pada kapsul pankreas dan obstruksi orbitus pankreatus ini juga menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit ini disertai dengan distensi abdomen, adanya massa pada abdomen yang bisa diraba tetapi batasnya tidak jelas dan penurunan peristaltis. Rasa sakit yang disebabkan pankreatis ini disertai dengan muntah. Kemudian ekimosis di daerah pinggang dan sekitar umbilikus. Ini tanda yang menunjukkan adanya pankreatis hemoragi yang berat. Mual dan muntah umumnya dijumpai pada pankreatis akut. Muntahan ini biasanya berasal dari isi lambung, tapi juga mengandung getak. Gejalanya bisa panas, icterus, konfusi, dan agitasi bisa terjadi. Kemudian gejala klinis lainnya itu hipotensi atau tekanan darah yang rendah yang sifatnya khas dan mencerminkan keadaan hipovolemia serta shock yang disebabkan oleh kehilangan sejumlah besar cairan yang kaya protein karena cairan ini mengalir ke dalam jaringan dan rongga peritoneum. Pasien bisa mengalami takikardia, cyanosis, dan kulit yang dingin serta basah di samping gejala hipotensi. Dan gagal ginjal akut sering dijumpai pada keadaan ini. Gangguan pernapasan serta hipoksia lazim terjadi dan pasien dapat memperlihatkan gejala infarktasi yang paru yang difus, takipnea dan hasil pemeriksaan gas darah abnormal, depresi miokard, kalsemia, hiperglikemia, dan koagulopati intravaskular diseminatif dapat pula terjadi pada pankreatus akut. Kemudian gejala klinis lainnya, keluhan yang sangat mencolok adalah rasa nyeri yang tiba-tiba, intens, terus menerus dan makin lama bertambah. Dan lokasinya kebanyakan di epigastrio, bisa menjalar ke punggung, kadang-kadang ke bagian bawah, nyerinya berlangsung beberapa hari. Kemudian pemeriksaan gejalanya secara medis dengan CT scan menunjukkan luasnya edema dan nekrosis. Yang kedua, ultrasound abdomen digunakan untuk mengidentifikasi peradangan pankreas, abses, pseudositis, karsinoma, dan obstruksi ductus biliar. Ketiga, endoskopi penggambaran ductus pankreas gunanya untuk diagnosa fistula, penyakit obstruksi biliar, dan struktur ataupun anomali ductus pankreas. Keempat, dengan aspirasi jarum penunjuk CT dilakukan untuk menentukan adanya infeksi. Kelima, foto abdomen ataupun perut bisa menunjukkan dilatasi lubang usus besar berbatasan dengan pankreas atau faktor pencetus intraabdomen yang lain. Adanya udara bebas intraperitoneal disebabkan oleh perforasi ataupun pembentukan abses kalsifikasi pankreas. Karena pemeriksaan seri GI atas dan pencerahan atas ini sering menunjukkan bukti pembesaran pankreas atau inflamasi ataupun peradangan. Ketujuh, amilase serum ini meningkat karena absorpsi aliran normal enzim pankreas. Kadar normal ini tidak menyebabkan penyakit. 8, amilase uren meningkat dalam 2-3 hari setelah serangan. 9, lipase serum biasanya meningkat bersama amilase tetapi tetap tinggi lebih lama. 10, bilirubin serum terjadi pengiriman umum mungkin disebabkan oleh penyakit hati, alkoholik ataupun penekan ductus choledochus. 11, fosfatase alkalin biasanya meningkat bila pankreatis ini disertai oleh penyakit biliar.
12 albumin dan protein serum bisa meningkat. Ini meningkat mobilitas kapiler dan total sudah cairan ke area ekstrasel. 13 kalsium serum hipokalsemi ini bisa terjadi dalam 2-3 hari setelah timbul penyakit. Ini menunjukkan nekrosis lemak dan bisa disertai nekrosis pankreas. 14 dengan adanya kalium dalam darah, hipokalemia ini bisa terjadi karena kehilangan dari gaster. Hiperkalemia ini bisa terjadi sekunder terhadap nekrosis jaringan, asidosis, dan insufisiensi ataupun kegagalan ginjal. Kemudian dari trigliserida, kadang itu bisa lebih dari 1700 mg per dl dan mungkin penyebab pankreatis akut. Kemudian 16 itu LDH dari kadar lemaknya. Kemudian ini mungkin meningkat lebih 15 kali normal karena gangguan pada dalam hati. 17 darah lengkap itu 10.000 sampai 25.000 terjadi pada 80% pasien. HB-nya mungkin turun karena pendarahan dan HT biasanya meningkat. Ini sehubungan dengan muntah ataupun dari efusi cairan ke dalam pankreas ataupun area retroperitoneal. Kemudian glukosa serum ini meningkat sementara umum terjadi khususnya selama serangan awal ataupun akut. Hiperglikemi ini lanjut menunjukkan adanya kerusakan sel beta dan nekrosis pankreas dan tanda prognosis buruk. Analisa urin, amilase dan hemoglobin, hemataria dan proteinuria mungkin ada. Kemudian dari fesesnya peningkatan kandungan lemak ini menunjukkan gagal pencernaan lemak dan protein. Komplikasinya bisa timbulnya penyakit diabetes, tetani hebat, efusi pleural, dan abses pankreas ataupun pseudokiska. Kemudian solusinya secara medis, pengobatan yang bersifat simptomatik seperti pemberian analgetik, contohnya meperidil untuk menyeri penderita, pemberian obat antiemetik untuk mengurangi mual dan muntah. Bahwa semua asupan oral itu dihentikan karena bisa mempengaruhi sekresi pada gester dan pankreas di mana sekresi itu akan naik apabila ada bahan makan yang masuk. Ketiga, kemudian makan melalui total parental nutrition. 4. Pemasangan NKT disertai dengan pengisapan. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi volume sekresi yang ada pada gaster, juga untuk mengurangi mual dan muntah. 5. Itu pemberian preparat yang bisa mengurangi sekresi gaster seperti stimedin. 6. Itu pemberian cairan parental untuk mengatasi defisit cairan dalam tubuh. Pemberian insulin bila terdapat hiperglikemia yang berat. Dan 8. Drainase biler tujuannya untuk mengurangi timbulan sekresi pada pankreas dan melancarkan aliran pada pankreas. Penyakit lainnya sekarang ini adalah struma. Struma adalah pembesaran kelenjar gondok yang disebabkan oleh penambahan jaringan kelenjar gondok yang menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah banyak sehingga menimbulkan keluhan seperti berdebar-debar, keringat, gemetaran, bicara jadi gagap, mencret, berat badan menurun, mata membesar, dan penyakit ini dinamakan hipotiroid. Struma nodosa non-toksik adalah pembesaran kelenjar tiroid yang secara klinik terabam nodul 1 ataupun lebih tanpa disertai tanda-tanda hipotiroidisme. Dan struma indifusa toksika adalah salah satu jenis struma yang disebabkan oleh sekresi hormon tiroid yang terlalu banyak. Histologi keadaan ini adalah sebagai suatu hipertrofi dan hiperplasi dan parenkim kelenjar. Struma endemik ini adalah pembesaran kelenjar tiroid yang disebabkan oleh asupan mineral yodium yang kurang dalam waktu yang lama. Kemudian etiologinya, penyebabnya. Ini yang pertama gangguan perkembangan seperti terbentuknya kista, jaringan tiroid yang tumbuh di dasar lidah. Kedua itu proses radang atau gangguan autoimun seperti penyakit Graves dan penyakit tiroiditis Hashimoto. Ketiga itu gangguan metabolik, misalnya kurangnya yodium seperti hiperplasia, misalnya pada struma koloid dan struma endemik. Keempat itu pembesaran yang disasar oleh suatu tumor ataupun neoplasi meliputi adenoma, sejenis tumor jinak, dan adenokarsinoma, suatu tumor yang ganas. Dan kurangnya yodium, konsumsi glikosida agen secara berlebihan, obatan antitiroid jangka panjang, anomali, dan peradangan ataupun tumor neoplasma. Kemudian patofisiologinya, yodium ini merupakan semua bahan utama yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hormon tiroid.
Bahan yang mengandung iodium itu diserap khusus masuk ke dalam sirkulasi darah dan ditangkap paling banyak oleh kelenjar tiroid. Dalam kelenjar, iodium dioksida ini akan menjadi bentuk yang aktif, distimulasi oleh TSH, kemudian disatukan menjadi glukotiroksin yang terjadi pada fase serkoloid. Senyawa yang terbentuk dalam molekul diotironin ini akan membentuk tiroksin, dan molekul ioditorin terhadap tiroksin ini akan menunjukkan pengaturan umpan balik negatif dari sekresi TSH dan menginya langsung pada tirotropisis, sedangkan ioditorin merupakan hormon metabolik tidak aktif. Beberapa obat ini dan keadaan bisa mempengaruhi sintesisnya. Pelepasan dan metabolisme tiroid ini sekaligus akan menghambat sintesis tiroksin, dan melalui rangsangan umpan balik negatif akan meningkatkan penetrasi TSH oleh kelenjar hipofisis, dan keadaan ini akan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian solusinya itu terapi stroma antara lain dengan pendekatan TSH oleh tiroksin, yaitu pengobatan yang akan mengakibatkan pendekatan TSH hipofisis dan penghambatan fungsi tiroid disertai atrofi kelenjar tiroid. Pembedahannya ini bisa dianjurkan untuk stroma yang besar untuk menghilangkan gangguan mekanis dan kognitif yang diakibatkannya. Pada masyarakat, tempat stroma timbul itu sebagai akibat kurang yodium, dalam dapur itu harus diberi tambahan yodium. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.